Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pada hari ini, Kamis 25 November 2021, saya akan mempresentasikan materi tentang Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab, reformasi, biokrasi, dan ekspansi wilayah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ICT. Reformasi biokrasi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Oke, yang pertama itu ada reformasi sistem administrasi. Yang kedua itu ada menentukan sistem kalender Islam. Dan yang terakhir ada reformasi lembaga negara. Kita lanjut ke materi pertama. Karena perluasan daerah, materi pertama itu reformasi sistem administrasi yang sudah saya sebutkan tadi. Baik. Karena perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar radhiyallahu anhu segera mengatur administrasi negara dengan mencontohkan administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi: Mekah, Madinah, Syriah, Jaziriyah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk pembangunan sistem administratif untuk negara yang baru ditaklukkan. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam, terutama Islam. Tahun 638, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjid Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum. Kita lanjut, reformasi lembaga negara. Beberapa departemen yang dipandang perlu didirikan mulai diatur dan diterbitkannya sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jawatan kepolisian dibentuk, demikian pula jawatan pekerjaan umum. Umar juga mendirikan Baitul Mal dan membentuk mata uang. Oke, kita lanjut menentukan sistem kalender Islam. Wow. Pada tahun 638 Masehi atau 17 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan awal patokan penanggalan Islam adalah tahun di mana hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Penentuan alam patokan ini dilakukan setelah menghilangkan seluruh bulan-bulan tambahan atau interkalasi dalam periode 9 tahun. Dalam tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622, dan tanggal ini bukan berarti tanggal hijrahnya Rasulullah SAW. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW terjadi bulan September 622 Masehi. Penentuan dimulainya sebuah hari atau tanggal pada kalender Hijriah berbeda dengan penentuan kalender Masehi. Pada sistem kalender Masehi, hari atau tanggal dimulai pada pukul 00.00 waktu setempat. Namun, pada sistem kalender Hijriah, sebuah hari atau tanggal dimulai ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut. Yang terakhir ini ada ekspansi wilayah pada masa Umar bin Khattab. Dalam ekspansi gelombang pertama, kekuasaan Islam telah meliputi selain semenanjung Arabia, Palestina, Suriah, Irak, Persia, dan Mesir. Mesir menjadi daerah terakhir tujuan Umar bin Khattab dalam melakukan ekspansi wilayah. Ekspansi Mesir dipimpin oleh Amr bin As, seorang yang memang mengetahui detail mengenai peta Mesir. Nah, itulah materi saya. Terima kasih atas yang sudah mendengar. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan di sini suara saya mungkin kayak ada serak-serak karena saya lagi flu. Maaf karena terlalu banyak bacot. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.